akan mempelajari bagaimana melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti kursus, peserta diharapkan dapat 1. Menyiapkan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. 2. Melaksanakan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. Ketiga, memonitoring dan mengevaluasi aktivitas pemasaran digital sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan yang terakhir, membuat pelaporan pelaksanaan aktivitas pemasaran digital. Nah, dari materi ini kita mengangkat ada 4 materi ya. Dan untuk materi yang pertama yaitu menyiapkan aktivitas pemasaran digital bisnis retail. Terdapat 2 aktivitas diantaranya yaitu model bisnis retail daring dan perencanaan pemasaran digital. Kita akan bahas yang bisnis retail daring. Jadi pengertian dari bisnis retail daring ini itu memahami bagaimana bisnis retail ini beroperasi melalui platform digital, baik itu e-commerce, social commerce, atau model lainnya. Dan untuk keuntungan dan tantangannya, untuk keuntungannya seperti menjangkau pasar lebih luas, terus biaya operasional juga lebih rendah, dan kemudahan analisis data. Nah, untuk tantangannya termasuk persaingan yang ketat pastinya ya, dan pentingnya pembaruan konten secara rutin. Kita harus selalu upgrade diri dan kita harus up to date dalam teknologi sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas perencanaan pemasaran digital. Pertama, kita harus menentukan tujuan pemasaran nih. Tujuan seperti peningkatan penjualan, brand awareness, atau keterlibatan pelanggan. Nah, terus ada juga membuat rencana pemasaran digital. Nah, di sini kita harus identifikasi platform, misalnya seperti Facebook, Instagram, dan Google Ads gitu. Terus masih ada jenis konten yang akan diproduksi seperti gambar, video, ataupun artikel. Nah, kita juga harus ada anggaran dan penjadwalan untuk menentukan anggaran. Jadi setiap jenis pemasaran dan waktu pelaksanaan yang tepat gitu. Terus kita ada materi yang kedua, yaitu melaksanakan aktivitas pemasaran digital bisnis retail. Di sini ada perangkat daring untuk pemasaran digital ya. Jadi alat yang digunakan itu menggunakan alat pemasaran digital seperti Google Ads, terus Facebook Ads, terus Instagram Ads, terus ada Google Analytics juga untuk analisis data ya. Terus kita harus pengelolaan akun media sosial juga nih untuk memastikan konsistensi branding dan penggunaan platform untuk menyampaikan pesan yang sesuai. Nah, ada juga jenis aktivitas pemasaran digital. Ada 4, yaitu iklan berbayar. Jadi menggunakan iklan berbayar untuk memperluas jangkauan audiens ya, misalnya melalui Facebook Ads atau Google Ads seperti yang tadi sudah aku jelaskan. Terus kita yang kedua itu jenis aktivitasnya adalah seperti SEO atau Search Engine Optimization untuk mengoptimalkan situs web untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di hasil pencarian. Dan yang ketiga, social media marketing untuk menggunakan medsos. Jadi kita bisa meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan membangun loyalitas merek. Dan yang terakhir, email marketing untuk membangun dan mengelola daftar email pelanggan untuk mengirimkan promosi atau informasi terkait produk. Dan untuk materi yang ketiga yaitu memonitoring dan mengevaluasi aktivitas pemasaran digital. Nah, kita harus analisis kinerja kampanye dulu nih. Jadi untuk alat analitiknya masih sama ya, menggunakan analitik seperti Google Analytics, terus kalau untuk Facebook itu Facebook Insight dan Instagram pun Instagram Insight. Jadi untuk memantau kinerja kampanyenya gitu.
Terus ada juga Key Performance Indicator. Ini tuh metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan kampanye seperti click-through rate atau CTR, terus konversi dan biaya per akuisisi kayak CPA gitu. Nah, untuk yang kedua, evaluasi dan perbaikan. Jadi kita harus melakukan evaluasi berkala nih, menganalisis hasil dan mencari area yang perlu diperbaiki berdasarkan data yang dikumpulkan. Terus ada menyesuaikan strategi, menyesuaikan teknik pemasaran berdasarkan analisis untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan untuk materi yang terakhir, aku bakal bahas bagaimana membuat laporan pelaksanaan aktivitas pemasaran digital. Jadi ada dokumentasi proses namanya. Pentingnya laporan ini tuh kita menyusun laporan yang mencangkup tujuan proses pelaksanaan gitu ya, hasil yang akan tercapai juga, seperti rekomendasi untuk perbaikan. Terus ada format laporan juga. Ini tuh menggunakan template laporan standar ya, yang cukup mencangkup ringkasan kegiatan, analisis hasil, dan rekomendasi untuk strategi pemasaran berikutnya. Nah, karena pembelajaran kali ini kita udah selesai, kita lanjut ke evaluasi pembelajaran. Untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai bagaimana melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail, di sini saya akan mengujinya menggunakan 5 soal berupa kuis dan diberi waktu 15 detik untuk menjawab. Oke, kita mulai untuk kuis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan model bisnis retail daring? A. Bisnis yang hanya menggunakan toko fisik. B. Bisnis yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produk. C. Bisnis yang hanya mengandalkan iklan media sosial. D. Bisnis yang mengelola stok barang secara manual. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Bisnis yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produk. Untuk soal yang kedua, apa yang harus dipersiapkan dalam aktivitas pemasaran digital? A. Hanya anggaran untuk iklan. B. Platform yang digunakan, anggaran dan waktu pelaksanaan. C. Hanya desain iklan. D. Menyiapkan stok barang secara fisik. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Platform yang digunakan, anggaran dan waktu pelaksanaan. Lanjut untuk soal yang ketiga. Manakah dari berikut ini yang termasuk perangkat pemasaran digital untuk bisnis retail? A. Televisi dan radio. B. Website, Google Ads dan Facebook Ads, Facebook Cut. Untuk soal yang ketiga, manakah dari berikut ini yang termasuk perangkat pemasaran digital untuk bisnis retail? A. Televisi dan radio. B. Website, Google Ads dan Facebook Ads. C. Pembukaan toko fisik baru. D. Stiker dan brosur. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Website, Google Ads dan Facebook Ads. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan KPI?
Key Performance Indicator dalam pemasaran digital. A. Jumlah karyawan yang terlibat dalam kampanye. B. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kampanye. C. Produk baru yang diluncurkan dalam kampanye. D. Waktu yang dihabiskan dalam merancang iklan. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Indikator yang dirancang untuk mengukur keberhasilan suatu kampanye. Lanjut soal yang terakhir nih. Apa yang harus dimuat dalam laporan pemasaran digital setelah kampanye selesai? A. Daftar produk yang terjual. B. Hasil analisis kinerja kampanye dan rekomendasi perbaikan. C. Daftar karyawan yang terlibat. D. Deskripsi perusahaan secara rinci. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Hasil analisis kinerja kampanye dan rekomendasi perbaikan. Oke, karena sesi pembelajaran kita telah habis. See you next video.